Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah dengan NIM 1821 040010, kelas S101, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pemberantasan korupsi pada bidang jasa konstruksi. Adapun contoh kasus yang saya ambil yaitu KPK tetapkan 2 jaksa sebagai tersangka suap proyek di Yogyakarta. 1. Jenis kasus. Adapun jenis kasus dari kasus ini yaitu suap terkait lelang proyek pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta senilai 10,89 miliar. Adapun instansi dan person yang terlibat yaitu 1. Tersangka. Tersangka terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Jaksa di Kejari Yogyakarta atas nama Eka Safitra. Yang kedua, Jaksa di Kejari Surakarta atas nama Setiawan. Dan yang ketiga, Direktur Utama PT Marina Arta Mandiri atas nama Gabriela Yuan Ana. Adapun terkait saksi, kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah tidak menjelaskan secara rinci identitas ke-8 saksi tersebut, dan pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Adapun kisaran kerugian negara yaitu KPK menaksir kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 10,89 miliar dari nilai pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta. Adapun hukumannya yaitu sebagai pihak yang diduga penerima Eka dan Satriawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor Junko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun isi dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Adapun isi dari pasal 12 ayat A yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji perlu diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ayat B yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Gabriela disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Adapun isi dari pasal 5 ayat 1 huruf A atau B yaitu berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Adapun isi dari ayat A yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau yang ke B yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena ada berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Itulah tadi yang saya jelaskan mengenai contoh kasus yang berjudul KPK tetapkan 2 jaksa sebagai tersangka suap proyek di Yogyakarta. Nah, selanjutnya adapun pendapat saya mengenai kesesuaian hukuman yang diterima serta hukuman yang seharusnya diberikan. Menurut saya, hukuman yang sudah divonis sudah sesuai dengan yang tertera pada masing-masing pasal yang dilanggar. Namun, vonis untuk Satriawan selaku penerima suap juga divonis hukuman 6 tahun penjara, seperti yang divonis kepada Eka Savitri. Seperti yang tadi saya jelaskan, Eka Savitri divonis 6 tahun penjara, sedangkan Satriawan divonis hanya 1 tahun 6 bulan. Sedangkan pasal yang dilanggar pun sama, dan Satriawan dan Eka Savitri juga sebagai pihak penerima suap. Demikianlah yang sempat saya sampaikan mengenai contoh kasus pemberantasan korupsi pada bidang jasa konstruksi. Judul di sini yang saya ambil atau kasus yaitu KPK tetapkan 2 jaksa sebagai tersangka suap proyek di Yogyakarta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.